mahasiswa semester 1 Prodi TI di salah satu Universitas Madura, yaitu Universitas Wiraraja Sumeneb. Saya akan mereview materi pembelajaran 1 tentang komunikasi data, sinyal analog, terus media transmisi. Yang pertama, komunikasi data dan tujuan komunikasi data, komponen dasar komunikasi data. Terus untuk yang sinyal analog, sinyal digital. Untuk media transmisi ada media menggunakan kabel dan media yang tanpa menggunakan kabel. Yang pertama, saya akan membahas tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran informasi antara dua komponen dengan menggunakan sekumpulan simbol atau prosedur. Komunikasi data juga bermaksud untuk pertukaran informasi secara setempat atau maupun jarak jauh. Komunikasi setempat, contohnya bertatapan muka. Sedangkan komunikasi jarak jauh melalui jarak yang jauh. Berikut ini adalah contoh komunikasi data. Untuk selanjutnya, tujuan komunikasi data. Tujuan komunikasi data memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dapat peralatan pendukung dan jarak jauh. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasikan maupun sentralisasi. Mengurangi waktu untuk mengelola data, mendapatkan data langsung dari sumber, mempercepat penyebaran informasi. Untuk selanjutnya, komponen dasar komunikasi data. 1. Sumber. Membangkitkan data yang ditransmisikan, contoh seperti PC dan telepon. Yang kedua, penerima. Mengubah sinyal yang diterima ke dalam bentuk data atau receiver. Bentuk signal dibagi jadi dua, ada signal analog dan signal digital. Pengertian signal adalah signal digunakan untuk mentransmisikan data melalui media pengantar. Signal analog bisa juga disebut sebagai signal kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Terus ciri signal analog memiliki amplitude dan frekuensi. Jika dikaitkan dengan suara, amplitude menentukan keras atau tidaknya suara, dan frekuensi menentukan pada kenyaringan suara atau melengking atau tidak. Untuk yang signal digital bisa juga disebut dengan signal yang diskret. Signal ini tersusun atas dua keadaan yang dikenal dengan bit, yaitu dengan keadaan kosong dan keadaan 1. Pertukaran signal analog dan digital menggunakan alat bernama modem. Perlu kalian ketahui perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog rentan terhadap noise. Sinyal yang diterima diproses dengan diulang dan diaplikasikan, mudah terjadi crosstalk. Sedangkan untuk sinyal digital yaitu tahan terhadap noise. Proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima. Terus untuk yang ketiga, di sini ada media transmisi yang dibagi jadi dua, yaitu media yang menggunakan kabel, terus yang media yang tanpa kabel. Contoh media kabel yaitu kabel UTP, itu sangat populer, banyak yang menggunakannya. Kabel UTP
digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area LAN pada sistem jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebihnya 100 ohm dan hanya dapat digunakan untuk mengantar data maksimal 100 meter. Dan untuk media tanpa kabel memiliki gelombang elektronik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Penggunaan gelombang elektronik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya teknologi röntgen, microwave, sinyal yang diterima smartphone. Ya, cukup sekian dari saya presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.